Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, Anak manusia datang bukan memanggil orang benar untuk bertobat, tetapi memanggil orang berdosa supaya bertobat. Apakah Yesus berkata di dunia ini ada dua macam manusia? Ada manusia yang benar, ada manusia yang berdosa. Bukankah Paulus berkata, sekalian sudah berbuat dosa dan sudah mengurangi kemuliaan Tuhan Allah? Bukankah kita melihat semua manusia adalah orang berdosa? Tidak ada satu orang bukan berdosa. Tetapi Yesus Kristus berkata, Aku datang bukan memanggil orang benar, tapi memanggil orang berdosa. Artinya adalah, barang siapa yang menganggap diri benar, dia tidak akan menerima panggilan Tuhan. Barang siapa yang merasa diri benar, Tuhan tidak mau dia kembali kepada Tuhan. Dia akan mati di dalam ketidaksadaran diri. Dia akan tenggelam, binasa di dalam ketidakinsyafan diri sendiri, karena dia rasa diri benar. Berbahagialah orang yang sadar diri berdosa, maka dia merasa dia perlu Tuhan. Berbahagialah orang yang insyaf dia bersalah, maka dia perlu pengampunan. Berbahagialah orang yang sadar dia adalah orang sakit, maka dia memerlukan dokter. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang tidak mempunyai kesadaran bahwa dirinya berdosa, dirinya gagal, dirinya jatuh dari Tuhan, sehingga mereka tidak pernah berusaha untuk bertobat. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus datang ke dalam dunia
meyakinkan manusia tentang dosa, keadilan, dan hukuman terhadap iblis. Roh Kudus datang ke dalam dunia memberikan kesadaran sehingga kita mengetahui berapa banyak dosa dan kejahatan yang ada pada kita. Roh Kudus datang ke dalam dunia memberikan pencerahan, membawa mata kita memandang kepada Kristus, berapa benar, berapa suci Dia mewakili Tuhan yang mulia. Saudara-saudara, dari mana kita mengetahui satu kebaktian itu dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana kita mengetahui seorang pendeta dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana kita mengetahui satu khotbah diurapi Roh Kudus? Jikalau khotbah itu, kebaktian itu, pendeta itu meninggikan Kristus dan merendahkan diri. Saudara-saudara, Roh Kudus datang meyakinkan manusia supaya kita mengetahui dan menegur diri tentang dosa, tentang kebenaran keadilan, tentang penghakiman. Ini tercantum di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat ke-10. Holy Spirit come to the world to cause us to rebuke ourselves concerning sin, the righteousness, and the judgment of God. Saudara-saudara sekalian, manusia tidak pernah merasa diri berdosa karena dia sudah dibius oleh iblis. Iblis membungkus dosa dengan pakaian yang manis, dengan gula yang indah, manis, sehingga engkau tidak tahu engkau sedang makan racun. Engkau kira engkau memakan permen. Dosa seperti racun yang dibungkus dengan gula yang manis di luar. Engkau cari pelacur, enak kan? Engkau berjudi, enak kan? Engkau mabuk-mabuk, enak kan? Pemuda-pemudi suka mabuk. Saya beritahu kepada engkau, satu botol alkohol membunuh ratus juta sel di dalam otak dan menjadikan engkau lebih bodoh. Saya beritahu kepada engkau, engkau merokok, engkau berjudi, engkau mabuk, engkau berdansa, engkau berzina. Engkau sedang mengundang setan masuk dalam hatimu, merusakkan peta teladan Allah yang berada di dalam hidupmu, merusakkan rencana Tuhan yang mulia bagi hidupmu, merusakkan hari depan yang mungkin Tuhan memberikan bahagia yang besar bagimu. Begitu banyak orang bermain-main dengan dosa. Mereka kira main dosa itulah menikmati kebebasan. Mereka menganggap bermain-main dengan dosa itulah kesempatan yang langka. Masa muda mereka bermain-main. Apakah itu kebebasan? Apakah itu kemerdekaan? Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-34, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang yang berbuat dosa adalah budak dosa. Tak pernah seorang manusia menjadi tuan daripada dosa yang diperbuat. Tak pernah seorang menjadi bebas karena dia berbuat dosa. Saat engkau berbuat dosa, engkau telah menjual kebebasanmu kepada kebebasanmu yang liar untuk dihanguskan kebebasan yang sejati. Maka engkau mempergunakan kebebasan untuk menghancurkan kebebasan diberikan oleh Tuhan. Sesuai itu tidak ada kebebasan lagi. Sebelum engkau pilih untuk berbuat dosa, engkau masih mempunyai kebebasan yang terbatas. Setelah engkau memilih dosa, engkau telah menghancurkan kebebasan dengan kebebasanmu sendiri. Kita selalu menjadi orang bodoh tapi tidak sadar. Bukan secara tidak sadar, kita diberikan kesadaran palsu dari setan menganggap diri kita bijaksana. Itu sebab Alkitab berkata kepada engkau, jika engkau berbuat dosa, engkau adalah budak dosa. Orang yang melacur adalah orang budak daripada pelacuran. Orang yang berzina adalah orang yang menjadi budak di dalam perzinahan. Orang yang minum narkoba adalah budak daripada narkoba. Orang yang berbuat jahat adalah diperbudakan oleh kejahatan. Orang yang minum rokok adalah hamba rokok. Tak pernah engkau mempermainkan rokok, tapi rokok yang mempermainkan engkau.
Tak pernah engkau memainkan arak, tetapi arak yang mempermainkan engkau. Tak pernah engkau mempermainkan seks, seks yang mempermainkan engkau. Oh saudara-saudara, sampai kapankah kita baru sadar kita orang berdosa? Di Singapura ada 2 anak-anak laki-laki kembar, sama-sama umur 19, ganteng luar biasa, keluarga orang kaya. Mamanya dokter, mamanya dokter. 2 orang itu adalah orang yang mendapatkan penghasilan yang banyak sekali. Sampai bulan puluhan ribu dolar. Keluarga dokter, kaya dan terkenal sekali. Pada waktu 2 anak lulus SMA, mereka memperkenalkan dia masuk ke dalam sekolah universitas di London. Kalau mungkin di Cambridge atau di Oxford. Maka pada waktu membuat visa mau sekolah di Inggris, meskipun 1 tahun ratusan dolar, papa mama kuat mengirim dia. Lalu disuruh pergi periksa darah, periksa kesehatan untuk boleh mendapatkan visa masuk ke Inggris. Setelah pemeriksaan darah keluar, ternyata papa mamanya kaget dan hampir dua-duanya semaput. Mengapa? Di dalam pemeriksaan itu ketemu dua-duanya sudah menjangkit penyakit AIDS. Yang kakak sudah mendapatkan penyakit AIDS, yang adik juga mendapatkan penyakit AIDS. Dan 2 anak ini adalah anak yang hanya 2 yang dimiliki oleh orang yang kaya ini. Maka papanya baru umur 40 lebih, melihat anaknya 2 AIDS. Dia bingung, dia pingsan, dia tidak tahu apa yang terjadi. Mamanya juga kecewa, putus asa. Lalu setelah mereka mulai sadar, mereka mau cari apa sebab. Ternyata ada seorang pembantu Indonesia yang bekerja di rumah dokter itu. Seorang pembantu yang cantik dan minta supaya anak 2 ini main sama dia di tempat tidur. Kedua anak ini pria yang ganteng, yang sehat, yang pintar, yang kaya. Tidak pernah tahu itu pelacuran itu apa. Tidak pernah mengetahui dosa seks itu apa. Waktu diajak, lihat pembantu ini cantik juga. Coba di luar pengetahuan papa dan mamanya, tidur bergiliran dengan pembantu ini. Hanya 2 kali saja tidur, sudah mendapatkan AIDS dalam tubuhnya. Dan ini akan menjadikan mereka berapa tahun kemudian mati dan tidak bisa diobati. Papanya sedih luar biasa, mamanya sedih luar biasa, karena mereka mengetahui sudah tidak ada pengharapan lagi. Saudara-saudara sekalian, jangan kira engkau bebas berbuat dosa, engkau pintar. Jangan dikira engkau bahagia, engkau boleh bebas melakukan apa yang engkau mau. Alkitab berkata kepada, hei pemuda, lakukan apa yang kau lakukan. Kerjakan apa yang kau ingin kerjakan. Sebebas mungkin. Tetapi ketahuilah, untuk segala sesuatu yang kau kerjakan, kau harus menghadapi Tuhan Allah. Saudara-saudara, sudah 55 tahun setengah saya mengabarkan Injil. Saya memberitakan Injil dari Eropa ke Amerika, ke Australia, ke Afrika, ke Asia. Dan saya berkata kepada saudara, seluruh dunia berada di tangan cengkeraman setan. Seluruh dunia ditipu oleh iblis. Di mana-mana pelosok-pelosok ada narkoba. Di mana-mana ada orang yang menjualkan ganja, marijuana untuk menipu pemuda-pemudi. Di mana-mana ada pelacur yang menggoda laki-laki. Di mana ada laki-laki yang menjual diri karena suka berzina. Perbuatan dosa itu kebebasan sementara. Tapi kebebasan yang liar ini tidak pernah membawa bahagia yang kekal. Immanuel Kant, filosof yang hidup 200 tahun yang lalu di Jerman, dia mengatakan sekalimat,
Kebebasan bukan engkau boleh berbuat apa yang engkau suka. Kebebasan kalau sama dengan saya boleh berbuat apa saja yang saya suka. Maka kebebasan itu kebebasan liar. Kebebasan itu kebebasan penipuan. Kebebasan itu menjadi kebebasan yang buas. Bukan kebebasan, kebuasan. Lalu orang tanya, kalau demikian, profesor, engkau filosof, coba kasih tahu sama kita. Kebebasan kalau bukan apa yang saya mau, saya boleh melakukan. Kalau tak begini apa? Menurut you kebebasan itu apa? Dia menjawab, kebebasan adalah saya boleh tidak berbuat apa yang saya tidak mau berbuat. Bukankah sama? Lain. Aku berbuat apa yang saya suka berbuat, itu kebebasan. Tetapi saudara-saudara, perampok juga melakukan itu. Bandit juga melakukan itu. Semua binatang liar melakukan itu. I want to do what I want to do. I desire everything from my lust. My selfish desire. My flesh desire. My lustful desire. Aku ingin mengerjakan apa yang aku ingin kerjakan. Aku melampiaskan nafsu semau saya sendiri. Itu bukan kebebasan. Immanuel kan mengatakan kebebasan adalah aku bisa tidak melakukan apa yang aku tidak mau melakukan. Itu baru bebas. Saya bertanya, waktu yang merokok, siapa bisa larang? Uang saya, beli saya sendiri. Saya pilih rokok, saya minum rokok. Ini akan kebebasanku. Jangan ikut campur. Jangan menegur saya. Tidak ada urusan dengan engkau. Ini kemauanku, ini uangku, ini badanku, ini kebebasanku. Tapi saudara-saudara, setelah engkau merokok 30 tahun, engkau tahu sekarang engkau dapat kanker. Engkau tahu engkau dapat penyakit. Engkau tahu engkau sekarang tidak bisa lagi berbuat banyak hal yang seharusnya bisa. Engkau sadar dan engkau mengatakan, saya mau buang rokok. Bisakah orang narkoba membuang akan marihuana, ganja, dan semua obat-obat yang lain? Bisakah orang berjudi gampang melepaskan perjudiannya? Bisakah orang yang melacur atau setelah berzina dengan perempuan sembarangan lepas dari perempuan yang pernah dijinai? Saudara-saudara, waktu engkau berkata rokok, bye-bye, I will never have smoking life again. Rokok berkata, engkau tidak mau saya tetap mau engkau. Engkau tidak mau dosa, dosa tetap mau engkau. Engkau tidak mau pelacuran, pelacur tetap mengikat engkau. Karena engkau berbuat dosa itu gampang. Engkau membuang dosa itu tidak gampang. Kebebasan bukan melakukan apa yang engkau inginkan. Kebebasan Allah, engkau sanggup tidak melakukan apa yang engkau tidak mau lakukan lagi. Itu sebab Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dari dosa. Ayat 36. Tetapi kalau anak Allah membebaskan kamu, barulah engkau sungguh-sungguh merdeka. Oh saudara-saudara sekalian, Tuhan telah memberikan firman yang kekal, yang tidak pernah berubah, yang suci, yang tetap sampai selama-lamanya di surga kepada manusia. Tidak ada kalimat yang lebih indah dari kalimat dari firman Tuhan. Tidak ada kebenaran lebih jitu dari kebenaran yang diwahyukan Roh Kudus. Tidak ada kebenaran yang lebih tinggi dari kebenaran di dalam kitab suci. Jikalau kita mau mendengar, kita mau mendengarkan firman, kita akan menerima hidup yang kekal di dalam firman Tuhan Allah. Tetapi jika kita menginjak-injak, kita merendahkan, kita menindas hati nurani, tidak mau taat kepada firman Tuhan, kita akan menuju kepada kebinasan karena kebodohan kita di dalam menghina Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, aku datang bukan mencari yang benar,
tapi mencari yang berdosa supaya mereka bertobat. Oh saudara-saudara sekalian, bertobatlah engkau. Mengapa harus binasa? Bertobatlah engkau, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah dibangun melalui orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup suci, membenci dosa, dan berpaling daripada dosa, kembali kepada Tuhan. Kerajaan Allah mempunyai penduduk-penduduk, bukan orang sempurna, tapi orang yang pernah melawan Tuhan, orang yang pernah meninggalkan Tuhan, orang yang pernah menajiskan diri, orang yang pernah berbuat segala sesuatu menyedihkan Roh Kudus. Saya tidak peduli berapa dosa, berapa banyak dosa yang kau miliki selama hari-hari yang lampau. Saya tidak peduli berapa keras teguran hati nurani hari ini untuk membuat engkau rasa diri begitu najis. Saya akan mengumumkan satu kalimat. No matter how great, how big is your sin, the blood of Jesus Christ can save you, can cleanse you, and can give you the new life. Tidak peduli berapa dosamu, tidak peduli berapa berat teguran hati nuranimu, aku mengumumkan darah Yesus Kristus yang dialirkan di atas kayu salib sanggup melepaskan engkau dari rantai-rantai kejahatan. Darah Yesus Kristus sanggup membersihkan engkau dari segala rekor yang paling jahat. Darah Yesus Kristus sanggup memberikan kebebasan kepada engkau dan keluarkan engkau dari segala kejahatan. Yesus berkata, aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi aku datang memanggil orang berdosa supaya bertobat. Bertobatlah kamu, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Tidak ada jalan yang lain. Pura-pura menipu diri, munafik menjual hati nurani. Engkau tidak mungkin dengan pura-pura dan munafik menjadi orang benar. Engkau tidak mungkin dengan melarikan diri berhindar dari murka Allah. Kemana engkau pergi, Tuhan berada. Engkau ke neraka, Tuhan penghakiman dan marah ada di situ. Engkau pergi ke langit, Tuhan mengejar engkau. Engkau pergi kemanapun, Tuhan akan menuntut dosamu. Tapi Tuhan yang menuntut dosa juga sekaligus adalah Tuhan yang mengasihi orang berdosa. Tuhan benci dosamu, tapi Tuhan masih mengharapkan engkau kembali, karena Tuhan mencintai kamu yang terjerumus di dalam dosa. Oh saudara-saudara sekalian, Tuhan mempersiapkan keselamatan, Tuhan mempersiapkan pengampunan, Tuhan mempersiapkan perdamaian dengan dia melalui anaknya yang diperbolehkan dipaku di atas kayu salib, digantung di atas Golgota, mengalirkan darah, menyerahkan nyawa menjadi pengganti bagi engkau dan saya. Tuhan memberikan Kristus ke dalam dunia karena demikian besar cintanya kepada umat manusia. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, to those who believe in Him, they shall not perish, they will obtain the eternal life. Karena Allah demikian mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimanakah Yesus merubah nasib kita? Bagaimana Yesus menghentikan kebinasan kita? Dia menghentikan kemarahan Allah karena dia menanggung dosa kita. Dia menghentikan langkah kita menuju ke surga karena dia sendiri memikul dosa kita. Yesus di atas kayu salib berkata kalimat-kalimat yang mengkagetkan. Kalimat pertama, kalimat keempat, kalimat ketujuh. 3 kali dia berkata Bapa, Allah, dan Bapa. Kalimat pertama, Bapa, ampuni mereka karena apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Kalimat keempat, ya Allahku, mengapa meninggalkan aku? Kalimat ketujuh, Bapa, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu. Tidak pernah ada satu orang mati begitu sengsara, tetapi
tetap mendoakan orang lain. Tidak pernah dalam sejarah seorang yang benar tidak bersalah dipaku, tetapi minta pengampunan bagi orang yang bersalah yang memaku dia. Cinta kasih Allah diwujudkan di dalam kesengsaraan Kristus, dalam penderitaan anak yang tunggal yang mengganti engkau dan saya. Dan Yesus berkata, my God, why hast thou forsaken me? Mengapakah Allahku, engkau meninggalkan aku? Setelah dilontarkan pertanyaan begitu tajam, tidak ada satu suara jawaban dari surga. Allah seolah-olah tidak menggubris dia, tidak lagi memperduli dia, biar dia mati begitu sengsara, tidak menjawab dia. Apakah Allah tidak mengasihi anak yang tunggal? Apakah Allah membiarkan dia begitu susah? Masih ingatkah pada waktu Yesus dibaptiskan, langit terbuka dan suara surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah kepadanya. This is my beloved son, listen to him. Mengapa Yesus waktu dibaptiskan, Allah bersaksi bagi dia? Karena saat dibaptiskan, manusia selalu salah mengerti. Yang dibaptiskan lebih kecil, yang membaptiskan lebih besar. Sehingga derajat kedudukan Yesus direndahkan, Yohanes Pembaptis ditinggikan. Tuhan bilang tidak bisa. Di sini pada waktu anakku dibaptiskan, yang penting bukan Yohanes, yang penting adalah Yesus. Maka langit terbuka, Roh Kudus turun bukan kepada Yohanes, Roh Kudus turun kepada Yesus Kristus, dan suara itu bersaksi, ini anakku, engkau dengar kepadanya. Saat itu perlu Yesus diberikan kesaksian seperti ini. Pada waktu Yesus menyatakan diri, mungkin di Bukit Hermon, di dalam transfigurasi, datanglah Musa dan Elias di pinggirnya. Musa mewakili Taurat, Elias mewakili Nabi. Nabi dan Taurat ada dua ministry yang paling penting di dalam seluruh perjanjian lama. Perjanjian lama terbentuk daripada pelayanan Taurat dan pelayanan Nabi. Dan Taurat membuktikan manusia sudah berdosa. Tetapi manusia sudah mempunyai Taurat masih tidak bertobat. Nabi menegur manusia berdosa. Kenapa engkau tidak bertobat? Dan Taurat mematikan manusia karena Taurat menghakimi kita di bawah kutukan. Nabi menunjukkan pengharapan. Yesus akan datang. Kita masih ada pengharapan. Kedua ministry, kedua pelayanan yang paling penting di dalam perjanjian lama, masing-masing diwakili oleh Musa, yaitu Taurat, dan Elias, yaitu Nabi, sekarang berdiri di pinggir Yesus waktu dia transfigurasi. Waktu Yesus transfigurasi, saudara-saudara, ini sesuai dengan Roma pasal 3 ayat ke-19 dan 20. Kebenaran Allah sudah dinyatakan di luar Taurat, tetapi terbukti oleh Taurat dan Nabi. The appearance of Christ in his transfiguration is to prove that the righteousness of God is manifested in the gospel of Jesus Christ, which will be testified by both the law and the prophets in the Old Testament. Di sini kita membuktikan perjanjian lama, baik Taurat maupun Nabi, dua-duanya memberikan kesaksian kepada Injil yang akan datang di dalam perjanjian baru. Dan saat itu Musa muncul, Elias muncul, Petrus, Yohanes dan Yakobus melihat, mereka kaget. Wah, saya hari ini bukan saja melihat Yesus, saya bisa melihat Musa, saya bisa melihat Elias. Bukankah kedua orang ini lebih penting daripada Yesus yang saban hari kita lihat? Sudah tidak penting lagi, bosan melihat dia. Jikalau saya berada di sini, Stephen Tong. Kalau saya 3 tahun di kota Rantepao, saya berada di kota Toraja, lalu mendadak yang datang adalah seorang namanya Yohanes Pembaptis. Ada datang lagi seorang namanya adalah seorang yang namanya Jonathan Edwards, atau seorang namanya John Calvin Martin Luther. Engkau pasti tidak lagi mempentingkan Stephen, karena saben hari lihat
Tapi Martin Luther, Calvin, dan yang lain pasti engkau menaruh perhatian. Karena mereka langka. Demikian pada waktu Yesus menyatakan diri melalui transfigurasi, maka datanglah Musa, datanglah Elias. Maka ketiga murid Yesus tidak lagi memperhatikan Yesus. Mereka lebih tertarik dengan munculnya kehadiran daripada Musa dan Elias. Tuhan di surga tidak mengizinkan, maka Tuhan membuat awan untuk menudungi. Setelah awan itu lewat, pindah, mereka tidak lagi melihat Musa. Mereka tidak lagi melihat Elias. Karena Musa tidak lebih penting dari Yesus. Elias tidak lebih penting dari Yesus. Setelah awan itu pergi, mereka lihat hanya Yesus seorang diri. Dan suara langit buka lagi berkata, "This is my beloved son. Listen to him." Inilah anakku yang kukasihi. Dengarlah kepadanya. Inilah Kristus. Kristus harus dipusatkan. Christological centered theology. Christ centered. Kristus pusat. Kristus harus diutamakan. Christ must be preeminent above all because he has been resurrected. Kristus yang mati dan bangkit harus diutamakan di dalam gereja. Harus diutamakan di dalam teologi. Harus diutamakan di dalam kekristenan. Harus diutamakan di dalam khotbah. Harus diutamakan di dalam berita mimbar. Saudara-saudara, Allah Bapa suka memberikan kesaksian kepada anaknya Yesus Kristus. Tetapi heran sekali pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. Inilah saatnya dia paling memerlukan kesaksian daripada Allah Bapa. Pada waktu dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Saat itu Tuhan tidak jawab. Apakah Tuhan lupa? Apa Tuhan menghina? Yesaya pasal 53 ayat 10. Dia sengaja menindas Yesus supaya dia boleh menanggung dosa dan engkau saya. My God, why hast thou forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Allah tidak jawab. Allah biar dia teriak sendiri. Karena jawaban itu bukan dari orang lain. Jawaban kalimat Yesus, mengapa Allah meninggalkan aku, harus dijawab oleh engkau dan saya. Because of me. Because of my sin. Because of my betrayal. Because I am a prodigal son. So he died for me. Yesus mati bagi anak terhilang. Yesus mati bagi pemberontak. Yesus mati bagi anak-anak murka. Anak-anak yang melawan Tuhan. Karena dia digantung di atas kayu salib mengganti saya. Itu sebab Allah Bapa meninggalkan dia. Oh saudara-saudara, mari kita sadar pada hari ini. Engkau berdosa, saya berdosa. Engkau harus binasa, saya harus binasa. Kita sudah jauh dari Tuhan. Kita adalah orang berdosa. Maka Yesus Kristus mengatakan, aku datang mencari orang berdosa. Bertobatlah kamu sekarang. Jangan tunggu sampai pada waktu Yesus datang kembali. Hari kiamat. Waktu itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Waktu itu tidak lagi diberikan kesempatan engkau diampuni dosa. Karena waktu hari besar penghakiman tiba, tidak ada orang bisa melarikan diri daripada dia. Hari itu orang kaya, konglomerat, jenderal, dan presiden, dan semua orang yang berpangkat paling tinggi, dan raja-raja, dan semua pembesar-pembesar akan berteriak, oh bukit, jangan timpa atas kami. Gunung, jangan menindas kami. Kami takut melihat anak Allah kembali menghakimi seluruh dunia. Saudara-saudara, tunggu sampai hari itu sudah lambat. Tapi hari ini demi nama Yesus Kristus, saya berkata kepadamu, jikalau engkau sadar engkau orang berdosa, dan engkau sudah mendengarkan khotbah pada malam ini, engkau berkata, malam ini saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau bertobat. Saya mau menjadi orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka biarlah
engkau datang kepada Tuhan. Berdiri, maju ke depan, minta pengampunan dari Tuhan. Dan Dia akan mengampuni segala dosamu. Karena Dia setia dan adil. Dan Dia tidak lagi menghitung segala perbuatan kita yang jahat. Dia menyerahkan Kristus menanggung dosa kita. Dan Dia memberikan pengampunan kepada kita. Saudara-saudara, setelah mendengar khotbah ini, maukah engkau berkata, Tuhan ampunilah saya. Malam ini saya bertobat. Dan hari ini saya merendahkan diri. Jujur minta pengampunan Tuhan. Saya datang kepadamu. Tuhan terimalah saya. Maukah saudara? Maukah saudara menerima Tuhan hari ini? Sekarang saya perintahkan demi nama Allah dan demi nama Yesus Kristus yang mati bagi engkau. Sekarang bangkit berdiri, jalan ke depan. Kita bersama-sama menerima anugerah Tuhan. Menerima pengampunan dari Tuhan dengan pertobatan yang sejati. Sekarang yang mau berdiri dan maju ke depan. Kita menyanyi salibnya terus. Siapa yang mau sekarang maju ke depan? Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara-saudara, jikalau engkau tidak ada sejahtera, engkau tidak berani menolak Roh Kudus, engkau tidak berani menyimpan dosa, menjadi kaku dan mengeraskan hatimu, maka saya anjurkan jujur, rendah hati, berdiri dan maju ke depan. Tuhan sedang menanti engkau bertobat. Tuhan membuka pintu besar-besar untuk memberikan pengampunan kepada engkau sekarang juga. Siapa berkata, Tuhan, saya tidak tahan. Saya harus jujur. Saya harus rendah hati. Saya harus bertobat. Barang siapa yang tidak sejahtera, saya perintahkan demi nama Yesus Kristus, berdiri, maju ke depan, bersama-sama dengan orang yang di depan, mengaku dosa, minta pengampunan daripada Tuhan. Siapa saja sekarang taat kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Zaman ini masih mulai mendengarkan suara panggilan Tuhan untuk bertobat. Berbahagialah mereka yang taat kepada Roh Kudus, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Semua dengan hati yang penuh hormat dan takut kepada Tuhan, berdiri di depan Tuhan. Mari kita tutup kepala. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau berkata sepanjang hari melambaikan tanganmu untuk memanggil bangsa yang murtad kembali kepadamu. Tetapi banyak yang tidak mendengar, banyak yang tidak taat. Bahagialah mereka yang mendengar suara Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Karena engkau mengatakan, jikalau bukan Bapa yang menarik, tidak ada seorang yang datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, tidak ada seorang yang ditolak. Kami bersyukur kepadamu, karena engkau mau kami bertobat. Engkau mau kami kembali kepadamu. Engkau mau kami menjadi orang Kristen yang sejati. Oh Tuhan, sucikanlah kami, bersihkan hati kami, luruskanlah jiwa kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ampuni kiranya segala dosa yang pernah kami perbuat. Ampuni segala kesalahan yang pernah kami lakukan. Karena engkau Allah yang setia dan adil, engkau akan mengampuni segala dosa kami dan membersihkan kami dari segala kejahatan. Dari hari ke hari, engkau membebaskan, engkau membarui, engkau memberikan hidup yang baru dari kuasa Roh Kudus kepada orang-orang bertobat. Bagaimana engkau mempertobatkan Paulus, bagaimana engkau mempertobatkan
Augustinus, bagaimana yang bertobatkan orang-orang yang lain, bagaimana yang mempertobatkan Michael Liu, bagaimana yang mempertobatkan Stephen Tong, engkau juga hari ini mau mempertobatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kiranya suara manusia yang sudah berhenti, suara Tuhan terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, biar tidak ada yang bisa merebut benih firman-Mu dari hati kami, termasuk iblis. Tuhan engkau mengalahkan dia. Tuhan engkau menghancurkan segala rencana setan, dan beri kemenangan kepada kami di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang dipaku di atas Golgota. Terimalah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.